Ramadan tinggal sepegalah jalan. Kini saatnya menghitung hari menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Tapi lagi dan lagi, kita harus berbesar hati menghadapi fakta sepi menjelang Idul Fitri. Sebab jika biasanya momen lebaran disambut gegap gempita dengan ceria, tahun ini mungkin kita hanya menangis dalam hati. Barangkali kita juga bingung akan seperti apa perayaan kemenangan nanti, mengingat PSBB masih berlaku mungkin hingga hari kemenangan itu tiba. Dan hari-hari ini, hiruk-pikuk menyambut Idul Fitri biasanya sudah dimulai. Mal, pasar pakaian, dan berbagai ruang publik yang menawarkan aneka kebutuhan lebaran biasanya sudah penuh sesak oleh para pembeli. Tapi tahun ini suasana itu sirna. Pasar Tanah Abang yang biasanya sudah berjubel para pemburu busana lebaran pun senyap tak berderap. Dari dalam suasana itulah lagi dan lagi mengalir cerita liris soal dagangan yang tak laku-laku hingga omset merosot sampai titik nadir. Sebelum corona sih alhamdulillah ada aja. Kalau sekarang sih jauh merosotnya. Kalau sekarang kadang-kadang ada pelaris, kadang-kadang cuma 2 potong doang. Itu adalah yang terbaik ya, karena memang kita harus social distancing, terus menghindari keramaian juga, terus di rumah aja gitu. Ya udah seminggu nggak ada. Gimana yang mana nggak ada pemasukan sama sekali. Ini tahu. Aja kayak ini aja nggak ada. Jadi mau makan apa gitu. Kalau dari pertama bulan puasa itu kan, ya paling-paling cuma omsetnya baru 1 juta, udah berapa hari ini. Iya, cukup makan itu. Idul Fitri tahun ini yang sepi, apalagi juga Tanah Abang yang biasanya jadi pusat perbelanjaan yang dari Ramadan hari pertama aja juga udah rame ya. Ya pastinya sih sedih, cuman balik lagi memang kita kan lagi ngadepin pandemi, bukan cuman Indonesia aja tapi seluruh dunia juga lagi istilahnya menghadapi si virus COVID-19 ini. Mau nggak mau kita tuh tetap ngikutin anjuran pemerintah. Firdaus dan Kusnadi hanya 2 dari sekian banyak pedagang yang bisa ditemui hotshot. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah menutup tokonya sejak PSBB diberlakukan di ibu kota kurang lebih pertengahan Maret lalu. Selain harus menambah kadar sabar, mereka juga perlu bersiasat menghadapi patroli yang sesewaktu bisa saja memaksa mereka tutup lapak meski belum 1 lembar pakaian pun terjual. Ya memang anjlok betul, mau 80% gitu. Iya, kalau lebaran tahun lalu lumayan kan, kadang misalnya kalau 1 hari itu bisa kadang 500 laris 1 juta kan lumayan. Itu. Kalau ini masa boro-boro laris 1 kayak gini nggak ada udah seminggu. Ini ada lagi bapak tuh dalam tuh 2 minggu nggak laris. Awalnya sedih banget, tapi itu balik lagi. Allah memberikan hal seperti ini kan pasti ada maksudnya gitu. Jadi kita jangan pernah seselin, kita jangan pernah kayak ngerasa kok gini banget hidup gitu. Jadi kita tetap bersyukur aja sama apa yang Allah udah kasih. Ketetapan Allah itu pasti ada baiknya untuk kita. Pandemi memang bikin banyak orang harus berlapang hati dan ikhlas untuk tidak mengkalkulasi untung rugi. Sebab kerugian bukan lagi milik kalangan bawah. Desainer papan atas yang biasa jadi langganan artis pun tahun ini banyak gigit jari. Rudy Chandra yang biasa menerima orderan busana lebaran dari diva pop Krisdayanti mengaku bisnisnya hancur-hancuran tahun ini. Tradisi silaturahmi yang tak mungkin dilakukan tahun ini, juga kemungkinan tak adanya sholat Id berjamaah membuat umat muslim berpikir 2 kali membeli baju baru. Kaum selebritis sendiri bahkan bingung apa yang akan dilakukan di hari kemenangan nanti. Di Idul Fitri, tapi yang jelas sih mungkin sholat Idnya yang pasti di sini sama Feral, sama Atala, sama Fania. Dan yang biasanya aku open house, seluruh adik-adik, adik ipar, keponakan yang jumlahnya 6 orang dan mama papaku, biasanya kita semua ngumpul. Ya mungkin saat ini belum bisa, jadi kita mungkin sungkem-sungkemannya itu lewat video call. Bener-bener terpukul banget kalau misalnya dikatakan omset bagaimana, bukan menurun lagi tapi hancur.
Itu saya jujur, sebenarnya saya udah mau rumahkan karyawan. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai dan membayar honor mereka sebagai karyawan ya. Tetapi saya berpikir lagi, setiap saya ke kantor, saya melihat raut wajah si karyawan saya ini, saya berpikir lagi apa yang saya harus perbuat gitu. Kita harus benar-benar bersabar, bersyukur dengan apa yang kita punya, nikmati apa yang ada, berusaha untuk tetap produktif walaupun di rumah aja. Buat teman-teman semua yang di luar sana masih harus fight atau berjuang di tengah pandemi ini untuk mencari nafkah untuk keluarganya, tetap semangat dan yakin kalau Allah pasti punya rencana yang indah untuk kita semua. Ya kita harus tetap semangat ya, tetap merasa bersyukur karena kita masih dalam keadaan sehat, masih ada rezeki untuk bisa bersilaturahmi meskipun lewat video call. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.